Pemirsa masih mengajak Anda untuk beralih dari barang-barang yang selama ini mungkin cukup bikin ribet hidup Anda ya. Kalau misalnya masak pakai kompor, tukang gasnya jauh, belum lagi harga naik, kebetulan lagi nggak ada gas yang Anda inginkan. Selang bocor. Bunyi berdesis gitu. Nggak usah selang bocor. Banyak sekali orang di luar sana yang masih takut untuk pasang regulatornya, itu masih takut. Atau bahkan ada yang lagi masih rendang, tengah-tengahnya gasnya habis. Nah itu udah, beli lagi ngantri banyak. Nah kita kasih solusi di sini untuk beralih dari bahan bakar gas ke bahan bakar atau ke kompor listrik. Nah selain itu juga kendaraan juga ya, tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas mengenai motor. Nah sekarang untuk yang mau ganti mobil, mungkin rekan saya mau ganti mobil nih. Kebetulan nanya tadi ada promo pembiayaan nggak? Langsung ada katanya kan. Langsung aja datang ke sana. Gimana nih Pak? Untuk mobil listrik. Kalau untuk mobil listrik, kebetulan nanti di Jabar Smile Festival, di sana ada pameran dari pabrikan, dari vendor mobil listriknya, juga banyak sekali varian mobil listriknya. Jadi nanti jika ada yang berkeinginan ingin membeli mobil, ya mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhannya, tipenya apa. Terus dari sisi pembiayaan juga kita nanti juga menghadirkan dari beberapa dari bank. Jadi nanti kalau memang mau tanya-tanya produk dari perbankan juga silakan ada. Juga nanti bisa dilakukan dicoba test drive. Dicoba dinyalakan juga gimana bunyinya atau fitur-fiturnya juga nanti masyarakat bisa melakukan. Oke, jadi nggak cuma sekedar oh iya mobil listrik ini wujudnya, tapi Anda juga bisa merasakan. Mungkin bisa compare juga dengan kendaraan yang Anda gunakan saat ini. Pasti langsung hatinya, ya pindah deh, pindah. Nggak ada suaranya, begitu ya Pak ya, kalau untuk kendaraan listrik dan hemat. Dan bisa sering-sering ke kantor PLN untuk bisa ngecas lagi. Di rumah sendiri juga kan bisa ya? Bisa ya Pak ya? Bisa. Jadi memang banyak ya kelebihan dari mobil listrik tadi, yang jelas emisinya sudah zero emission lah kalau kita bilang ya, nggak ada emisi, nggak ada emisi yang terbuang gitu ya. Terus pengisiannya juga tadi bisa di rumah, kita mengisi tinggal colok saja, atau kita juga punya beberapa stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tersebar di Jawa Barat ini udah ada 100 lebih titik pengisian. Kemudian juga dari segi biaya kami pernah juga test drive ya, melakukan uji kendaraan listrik itu dari jarak tempuhnya Jakarta-Bali 1.100 km itu hanya menghabiskan sekitar Rp300.000 untuk konsumsi listriknya. Kalau dibandingkan dengan mobil BBM itu hampir sekitar 1,4 juta. Ya tadi dari 1:5 lagi perbandingannya jauh. Dan juga kelebihan mobil listrik juga saat ini dari pemerintah, kalau kita lihat plat nomornya gitu ya, ada pembeda sendiri garis biru itu bebas ganjil genap. Bebas ganjil genap. Betul. Ya. Seru nih. Banyak privilege yang memang ditawarkan jika Anda memang beralih dari konvensional ke kendaraan listrik, bebas dari ganjil genap, itu yang paling penting kan. Jadi mobil cuma satu aja gitu ya. Nggak harus ada 2 plat nomor. Nah dari tadi berbicara mengenai kelebihan dan kelebihan. Berbicara mengenai maintenance atau perawatan, bagaimana nih? Kalau berbicara terkait maintenance, mungkin yang perlu kita perhatikan dari segi baterainya ya. Ya mungkin dari segi baterainya, dari indikator baterainya juga ada di sana, ada di tampilan di mobilnya. Ya mungkin kita taati saja apa yang menjadi SOP dari kalau ada indikator dari informasi tata cara pengisiannya seperti apa, pemeliharaannya seperti apa. Ya mungkin nanti lifetime dari pemakaian baterainya juga bisa lebih awet ya? Lebih awet. Satu lagi Pak, untuk pengguna kendaraan listrik, kita kan di Bandung Raya ini drainase kurang bagus. Potensi banjir juga ada sebentar lagi. Kan kalau saya mah perempuan ya Pak ya, takut konslet nggak sih nanti kalau banjir atau gimana? Gimana Pak untuk meyakinkan kita semua beralih nih ke kendaraan listrik? Ya pastinya aman dong kendaraan listrik, karena produsen sudah mendesainnya dengan baik ya, dan sampai saat ini belum ada kan keluhan terkait mobil listrik yang bermasalah, baik karena banjir dan sebagainya gitu ya. Jadi sangat nyaman lah kalau kita lihat sampai sekarang ini, dan teknologi terus berkembang, mungkin safety terus ditingkatkan ya. Dan yang paling penting tujuan kita adalah zero emission di 2060, betul ya Pak ya? Betul. Ini berbicara mengenai waktu ngecasnya gitu ya Pak ya. Ini berapa lama untuk motor dan mobil? Idealnya gitu. Dari nol, dari habis sampai full tank gitu lah istilahnya. Kalau lama pengecasan rata-rata
masyarakat yang datang ke kantor melakukan pengecekan rata-rata 3 jam. 3 jam ya? Iya. 3 jamnya dari 0 sampai penuh. Dari 0 sampai penuh. Ya, di rumah sambil siap-siapin atau dari bangun tidur, mau ngapa-ngapain, berangkat udah full tank ya? Iya. Karena memang untuk chargingnya juga bervariasi dari berapa kafe, itu juga mempengaruhi batas lambatnya. Oke, jadi untuk yang nggak punya waktu lama buat fast charging ya. Beli yang fast charging. Di stasiun pengisian kami juga ada berbagai tipe, tadi jelaskan Pak Andreas ya. Ada yang fast charging, kami punya di sini di Jawa Barat itu ultra fast charging. Wow, bukan jadi fast lagi bukan lagi, sudah ultra. Jadi pengisian itu hanya butuh sekitar 20 sampai 30 menit. Sudah penuh. Sambil minum secangkir kopi, tiba-tiba sudah penuh listrik. Buka TikTok berapa lama udah langsung penuh. Oh, ini harus dipikirkan kembali ya untuk Anda yang mau berganti kendaraan. Bisa jadi ini merupakan jawaban Anda yang masih galau mau apa mobilnya. Tadi sudah dapat gambaran bahwa banyak sekali efisiensi yang kita bisa gunakan jika memilih mobil listrik ataupun motor listrik. Betul, dan anggaran untuk biaya bahan bakar setiap bulannya itu jauh bisa dipangkas untuk kebutuhan lain ya, dengan perbandingan 1:5 kurang lebih tadi ya. Luar biasa, dan semua akan diperkenalkan di event yang diselenggarakan hari ini ya di TSM sampai dengan 4 hari ke depan ya, sampai dengan hari Minggu, dari buka pintu mall sampai tutup mall. Silakan dapatkan beragam penawaran, termasuk juga harga kendaraan listrik yang tadi dibilang. Kalau tadi saya ngobrol off air sama bapak-bapak di sini, ternyata bahkan harganya di bawah kendaraan konvensional ya. Terjangkau lah ya, affordable lah buat yang punya uangnya cukup. Jadi ngiler ya. Mau cek rekening nih, kira-kira mau lihat ini. Rekening orang yang saya cek ya. Dan untuk Anda pemirsa, kita akan cek lagi bagaimana respon dari PLN berkaitan dengan kebakaran yang banyak terjadi, kemudian bagaimana cara kita lebih aman lagi di rumah berkaitan dengan kelistrikan, dan juga event Jabar Smile Festival ini nanti setelah jeda ya, Bagus? Ya, tetap bersama kami di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung.